Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang materi rangka badan. Tetapi sebelum kita membahas materi ini, Pak Didik tidak merasa bosan-bosannya untuk berharap dan berdoa. Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat-sehat saja. Anak-anak, seperti yang kalian ketahui bahwa kemarin pada video-video sebelumnya Pak Didik sudah menjelaskan tentang rangka kepala dan rangka anggota gerak. Nah, pada saat pertemuan ini Pak Didik ingin membahas tentang apa saja yang membentuk rangka badan yang ada dalam tubuh kita ini. Seperti kalian lihat bahwa tubuh kalian ini tercipta oleh Tuhan itu begitu sempurnanya, sehingga kalian bisa menikmati untuk aktivitas apapun. Nah, ini patut kita syukuri. Kalau kalian bercermin di depan kaca, kalian lihat tubuh kalian bahwa begitu sempurnanya yang ada pada tubuh kalian. Di situ didukung oleh beberapa bagian-bagian yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau kemarin salah satunya seperti Pak Didi jelaskan kemarin adalah tulang kepala, ada lagi tentang tulang anggota gerak. Nah, belum lagi seperti yang akan Pak Didi jelaskan sekarang ini, yaitu tulang rangka badan. Tulang rangka badan ini terdiri dari berbagai macam tulang, juga memiliki fungsinya. Ya, dan nanti tugas kalian di sini adalah mencatat apa yang Pak Didi jelaskan pada pagi hari ini. Misalkan Pak Didi contohkan seperti ini. Rangka badan ini diciptakan Tuhan dengan berbagai kelengkapan yang ada. Berbentuk tulang. Apa saja yang membentuk rangka badan ini? Tulang apa saja? Yang pertama adalah tulang pangkal lengan. Ini tulang lengan, tulang pangkal lengan. Terus yang kedua adalah tulang rusuk. Tulang rusuk pun dibagi oleh beberapa macam. Nanti Pak Didi jelaskan lebih lanjut. Lalu ada lagi tulang belakang. Tulang belakang ini terdiri dari ruas-ruas tulang, sehingga kalian bisa menggerakkan tubuh kalian ke samping, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Ini karena di antara ruas-ruas belakang ini ada ruas-ruas tulang itu tadi. Yang rangka badan yang keempat ini adalah bilang panggul, tulang bilang panggul. Yang kelima tulang kelangkang, dan berikutnya adalah tulang ekor. Dan setelah tulang ekor di sini ada tulang belikat dan tulang selangka. Diulangi Pak Didi, rangka badan itu terdiri dari yang pertama tulang pangkal lengan, yang kedua adalah tulang rusuk, ada tulang belakang, ada tulang panggul, ada kelangkang, ada tulang ekor, ada tulang belikat, dan ada tulang selangka. Lalu fungsinya rangka ini untuk apa? Nah, ini fungsi rangka yang pertama itu adalah memberikan bentuk tubuh pada diri kita. Jadi kalian lihat itu, kalau di cermin seperti tadi disampaikan tadi, kalau kalian bercermin ini terlihat yang laki-laki ini terlihat begitu sempurna, ganteng, sementara yang perempuan itu terlihat cantik. Karena apa? Karena tulang-tulang yang membentuk rangka badan itu dibentuk atau dilapisi oleh kulit dan daging. Nah, ini yang menyebabkan tubuh kita terlihat indah. Itu jadi pemberi bentuk tubuh yang dimaksud tadi itu. Yang kedua adalah sebagai penegak tubuh. Tubuh kita bisa tegak seperti ini itu dikarenakan karena ada tulang yang disebut sebagai tulang itu tadi, untuk penegak, yang berfungsi untuk penegak tubuh itu tadi. Berikutnya adalah sebagai pelindung organ tubuh yang ada di dalam. Contohnya apa? Jantung. Nah, jantung diberikan tulang, di depan sini ada tulang rusuk. Ini fungsinya untuk melindungi tadi, ya, melindungi jantung. Juga organ-organ tubuh dalam yang lainnya. Yang berikutnya adalah tempat untuk melekatnya otot. Nah, ini untuk otot ini, tulang kita ini tidak mungkin akan bisa bergerak tanpa adanya otot. Dengan adanya otot, kerjasama antara otot dengan tulang ini, maka tubuh kalian itu bisa kalian gerak sesuai dengan keinginan yang kalian inginkan. Itu fungsi dari rangka badan. Fungsi berikutnya apa? Sebagai tempat pembentukan sel darah di dalam tubuh kita. Itu ada untuk membentuk sel darah. Dan yang terakhir sebagai alat gerak pasif. Alat gerak pasif ini maksudnya adalah tulang itu tadi. Kalau ada alat gerak pasif berarti ada alat gerak aktif. Apa itu alat gerak aktif? Alat gerak aktif ya otot itu tadi. Nah, otot itu sebagai alat gerak aktif itu maksudnya adalah seperti yang Pak Didi sampaikan tadi, tanpa ada otot tulang itu tidak akan mungkin bergerak. Maka harus ada kerjasama antara otot dengan
tulang sehingga tubuh kita bisa kita gerakkan. Nah, ini kita langsung saja pada penjelasan materi. Yang perlu kalian lakukan adalah mencatat apa yang Pak Didi sampaikan kepada kalian. Untuk tempat dan nama tulang-tulang yang akan Pak Didi sampaikan ini, yang perlu kalian perhatikan adalah tempatnya, bukan angkanya. Angka dari yang menunjukkan keterangan dari tulang apa itu. Jadi tempat yang jelas. Nah, ini Pak Didi sudah sediakan gambar-gambar supaya kalian lebih jelas di mana tempat dari tulang, misalkan tulang pangkal lengan itu mana tempatnya, tulang rusuk itu mana, supaya kalian paham. Kalau sewaktu ada soal, kalian bisa menyelesaikan soal itu dengan baik. Mari kita coba langsung saja. Yang pertama ini disebut sebagai rangka badan. Nah, rangka badan ini terdiri dari beberapa tulang, ya 8 tulang ini. Nah, sekarang nama dari tulang-tulang ini tadi sudah Pak Didi disebutkan. Ya, ini kita ulangi lagi, terutama tempatnya. Yang nomor 1, nah ini namanya tulang pangkal lengan. Nomor 1, tulang apa? Tulang pangkal lengan. Terus nomor 2, ini disebut sebagai tulang rusuk. Tulang rusuk ini dari mana sampai mana? Nah, tulang rusuk ini adalah tulang rusuk, ya. Untuk penjelasan lengkapnya nanti Pak Didi jelaskan khusus untuk tulang rusuk ini. Tapi yang jelas nomor 2 ini adalah tulang rusuk. Ingat tempatnya kalian pahami, ya. Ini tulang rusuk. Yang nomor 3 ini namanya tulang belakang. Tadi di depan tadi Pak Didi jelaskan ada ruas-ruas tulang yang membentuk ruas tulang belakang. Ruas-ruas tulang ini Pak Didi maksud ini. Ya. Ini adalah yang dimaksud tadi ruas-ruas tulang. Inilah yang mengakibatkan ruas-ruas tulang inilah yang mengakibatkan kalian bisa bergerak membungkukkan badan atau ke samping, ke belakang ataupun ke samping kanan maupun ke samping kiri. Karena adanya ruas-ruas tulang ini. Ini disebut sebagai tulang belakang. Berikutnya nomor 4. Nomor 4 ini disebut sebagai tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul. Yang nomor 5 disebut tulang kelangkang. Dan nomor 6 ini, paling ujung ini disebut sebagai tulang ekor. Mungkin pengertian kalian, manusia itu tidak memiliki ekor. Kita memiliki tulang ekor, tetapi tidak tumbuh seperti hewan-hewan atau binatang-binatang di sekeliling kita. Tapi kita tetap memiliki yang disebut sebagai tulang ekor, yaitu nomor 6 ini. Nomor 7 ini, ya, yang nomor 7 ini disebut sebagai tulang belikat. Tulang belikat ini dikasih tanda Pak Didi nomor 7. Sementara yang terakhir nomor 8 ini, ya, nomor 8 ini disebut sebagai tulang selangka. Ini dari beberapa nama tulang-tulang yang membentuk rangka badan supaya tubuh kita bisa tegak. Nah, ini, ya, tulang-tulang inilah yang membentuk rangka badan. Nah, sekarang kita masuk seperti yang Pak Didi sampaikan tadi tentang tulang rusuk. Nah, ini kita ada gambar di sini. Nah, ini tulang rusuk ini terdiri dari beberapa macam tulang namanya. Nah, yang pertama tadi Pak Didi tulang rusuk ini. Ya, ini tulang rusuk ini. Dari sini, ya, tulang rusuk ini sampai pada ini disebut sebagai tulang rusuk. Pak Didi tandai dengan nomor 1. Ya. Sementara nomor 2 ini namanya tulang rusuk sejati. Nomor 1 ini disebut sebagai tulang rusuk sejati. Sementara yang nomor 2 ini disebut sebagai tulang rusuk palsu. Ada 3, 1, 2, 3, ini 3 pasang kiri kanan. Dan yang nomor 3 ini disebut tulang taju pedang. Paling ujung ini, ya, tulang taju pedang, dikasih tanda Pak Didi nomor 3. Sementara yang nomor 4 ini disebut tulang rusuk melayang. Tulang rusuk melayang. Dan yang nomor 5 terakhir ini disebut sebagai tulang dada. Bisa dipahami sampai sini, anak-anak? Dan fungsi daripada ini hampir sama dengan dikatakan fungsi dari rangka badan tadi. Tapi khusus untuk tulang rusuk ini, tulang dada ini, fungsinya adalah melindungi organ tubuh terutama jantung yang ada di dalam tubuh kita. Itu fungsinya. Nah, yang perlu disampaikan seperti yang mampu kita gerakkan, kita bisa membungkuk, lalu membuka ke kiri dan ke kanan, itu badan kita bisa gerakkan ke kiri dan ke kanan, itu karena dipengaruhi oleh ruas-ruas tulang yang ada pada tulang belakang. Nah, kita kembali ke sini, kita menuju ke sini.
ini yang disebut sebagai tulang belakang yang terdiri dari beberapa ruas. Seluruhnya ada berapa ruas tulang di sini. Nah, ini Pak Didi gambar sesuai dengan jumlah ruas tulang yang ada. Yang pertama, ini disebut sebagai tulang leher. Nah, tulang leher ini terdiri dari 7 ruas tulang. Nah, kalau kita hitung seperti ini, lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 ruas tulang leher. Sehingga kalian bisa memalingkan kepala atau memutarkan kepala itu karena di leher kalian terdiri ada tulang yang memiliki ruas-ruas tulang yang jumlahnya sebanyak 7 ruas tulang. Berikutnya adalah disebut sebagai tulang punggung. Nah, ini tulang punggung ini terdiri dari 12 ruas tulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini yang membuat kalian bisa membungkuk atau ke kiri, bergerak ke kanan tubuh kalian ini karena adanya ruas-ruas tulang punggung ini. Jumlahnya ada 12 ruas tulang. Selanjutnya adalah tulang pinggang. Tulang pinggang ini terdiri dari 5 ruas tulang. Dilanjutkan dengan tulang kelangkang. Tulang kelangkang juga terdiri dari 5 ruas tulang. Dan paling akhir adalah tulang ekor yang itu gambar yang ada warna merah ini. Ini terdiri dari 4 ruas tulang. Ini bagian-bagian dari ruas tulang yang terdapat pada tulang belakang manusia. Nah, kalau tulang-tulang ketiga tulang ini menjadi satu, yaitu yang pertama adalah tulang rangka ini dan ini menjadi satu, bentuknya akan seperti ini. Nah, ini. Ketika tulang itu sudah menyatu dengan tubuh kita, dibalut dengan kulit dan daging, akhirnya berbentuk seperti ini. Ini ya, ini adalah tulang belakang. Seperti Pak Didi jelaskan tadi, ini adalah tulang rusuk. Ini akhirnya dari tulang-tulang rangka yang tadi seperti ini. Nah, ini bentuk dari tulang setelah menyatu dengan tubuh kalian, dibalut oleh kulit, dibalut oleh daging, sehingga ketika kalian bercermin terlihat sempurna sekali. Jadi Pak Didi dari penjelasan semua ini, Pak Didi hanya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa begitu sempurnanya Tuhan menciptakan kalian dengan berbagai kelengkapan tubuh yang ada. Kalau kalian menyadari ketika kalian bercermin, seperti Pak disampaikan berkali-kali, ketika kalian bercermin, itu kalian lihat begitu sempurnanya kita. Nah, semua fungsi-fungsi yang diberikan Tuhan kepada kita ini berfungsi semua sesuai dengan kehendak kita. Kita mau apa, bergerak apa, berlari atau apapun, kita bisa melakukan itu. Sementara di luar sana kalian lihat banyak saudara-saudara kita yang tidak bernasib seperti kalian. Oleh karena itulah tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak bersyukur kepada Sang Pencipta. Karena ini salah satu dari ribuan bahkan mungkin jutaan hasil cipta Tuhan yang begitu sempurna. Salah satunya adalah tubuh kita ini. Lalu bagaimana Pak yang lain? Banyak sekali binatang, tumbuhan, terus keindahan alam, itu semua ada hasil cipta Tuhan yang diperuntukkan oleh manusia. Ini yang perlu Pak Didi ingatkan kepada kalian. Maka Pak Didi berharap tetaplah kalian untuk melakukan hal-hal yang baik, memanfaatkan apa yang diberikan Tuhan untuk kita, sehingga Tuhan akan merasa senang kepada kita karena kita memang telah menjadi makhluk Tuhan yang benar-benar taat kepada apa yang disampaikan dan apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat untuk kalian.